Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini lebih kurang pukul 12 bertepatan dengan azan zuhur ya, tanggal 6 Desember 2020, hari Minggu. Kami dari tim Gakum KLHK Riau Sumatera, mohon maaf, kemudian Perisai Diri Kota Pekanbaru dan komunitas pencinta alam KPA Gunung Malelo. Ya, jadi hari ini pengalaman pribadi ya, pengalaman pertama buat saya. Saya Arizano Harun, kemudian ini ada Andesri dari komunitas pencinta alam Gunung Malelo. Kemudian ada ini Yuhendra dari Perisai Diri Pekanbaru. Kemudian Ahmad Kurniawan. Juanda melengkapnya apa? Septian Juanda. Ya, ini juga dari Perisai Diri Pekanbaru. Nah, ternyata kalau saya pribadi ya, ini baru pengalaman pertama. Mungkin ada dua orang, Andesri dan Yuhendra, ini merupakan pengalaman kedua atau ketiga lah ya, naik Gunung Merapi. Nah, untuk pengalaman kami pribadi, ternyata untuk mendaki itu bukan hanya sesuatu hal kita tentang mencapai puncak ya. Banyak hal yang kita peroleh, banyak hal yang kita dapatkan, terutama itu adalah rasa kesetiakawanan ya, rasa persaudaraan selama kita mendaki. Nah, misalnya dalam proses mendaki, tentu daya tahan kita tidak sama semua ya, daya tahan fisik kita tidak sama semua. Itulah dibutuhkan mengapa kurang, bahkan sangat tidak disarankan untuk pendaki-pendaki pemula itu melakukan yang namanya solo hiking ya. Jadi minimal ada teman 3 atau 4 orang lah ya. Kalau kami sekarang 5 orang, rencananya kemarin 6 orang, tapi karena 1 orang berhalangan. Nah, kemudian ternyata setelah kita sampai di puncak seperti ini, kita semakin menyadari, kita semakin menyatu dengan alam. Kemudian kita semakin menyadari bahwa luar biasa, kita tidak ada apa-apanya dibandingkan ciptaan yang maha kuasa. Kita ini adalah makhluk yang sangat-sangat kecil, sehingga tidak ada sesuatu hal yang pantas kita sombongkan sebagai manusia. Jadi demikian mungkin ringkasan perjalanan kami. Mudah-mudahan rekan-rekan yang lain yang belum berkesempatan dan berniat ya, mari bergabung dengan kami atau dengan banyak komunitas-komunitas pencinta alam lainnya yang setiap minggu meramaikan Gunung Merapi. Nah, untuk para pendaki pemula, saya dan kawan-kawan menyarankan hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama tentu saja kondisi fisik ya. Kondisi fisik. Jadi kalau memang belum pernah mendaki seperti kami kemarin, disarankan oleh leader kami, oleh kawan-kawan kami, lebih kurang 1 atau 2 minggu sebelum mendaki kita coba untuk menjaga fisik ya. Saya jogging-jogging ya sekitar 15 sampai 30 menit lah setiap sore. Kemudian juga melatih kekuatan otot pahanya. Ini yang paling ditanya nih, ini yang paling ditantang selama mendaki ya. Kemudian jangan lupa banyak-banyak nonton video-video review ya, supaya kita tahu informasi-informasi tentang tantangan-tantangan yang akan kita hadapi selama mendaki. Kemudian kita siapkan perlengkapan. Kemudian perlengkapan yang minimal nih harus kita siapkan. Yang urgen itu adalah sleeping bed ya. Kami merasakan tadi malam luar biasa. Sleeping bed ini sangat membantu ya, ini wajib, ini perlengkapan wajib. Kemudian kita juga harus menyiapkan tas yang cukup kuat ya, atau tas keril yang cukup. Tapi kalau untuk merek-merek lokal ya seperti yang teman-teman ketahui lah, untuk toko-toko outdoor yang ada di Indonesia, rasanya itu sudah cukup lah untuk mendaki gunung seperti Gunung Merapi ini. Kemudian selain itu untuk pendaki pemula yang usia sudah seperti kami ini, sudah di atas 36 tahun, mungkin perlu juga memperhatikan kondisi sendi, ankle, segala macam. Oleh karena itu
pemilihan sepatu kami menyarankan sepatu yang minimal middle seperti ini ya, jangan yang low. Jadi ini untuk menghindari engkel kita tergelincir ya, terkilir ya. Oke, sorry tadi ada gejala alam yang ya mendatangi kita. Baik, kita lanjutkan sepatu ya. Sepatu untuk pemula kami menyarankan terutama untuk yang sudah berusia di atas 30-35 tahun. Jangan lupa pilih sepatu yang minimal middle. Kalau bisa yang low, yang high ya, yang high di atas mata kaki. lebih tinggi lagi, intinya di atas mata kaki sehingga engkelnya aman dari terkilir. Jangan kan? Oke. Kemudian apa ya? Ini penting nih. Nih, namanya trekking pole atau tongkat mendaki ya. Ini penting, ini bisa di-setel, dipanjang pendekkan. Kemudian karena ini sangat membantu kita untuk menahan beban ketika mendaki maupun menurun. Itu ada dua model biasanya, ada yang lurus, ada yang seperti T ya, jadi bisa kita membantu untuk seperti ini ya. Nah, seperti ini cukup membantu nih ketika kita turun, nanti akan lumayan beban kita di lutut dan di engkel ya. Baik, kemudian jangan lupa tenda ya. Tenda itu kalau bisa ada kawan-kawan yang berencana beli tenda, bagus nabung dulu lah ya, cari tenda yang wajib double layer ya, karena tadi malam kami pakai yang single layer sampai jam 3 baru bisa tidur sama Andes, meskipun sudah ditambahin dengan jaket dan sleeping bag ya. Itu harus kita perhatikan karena cuaca dingin itu merupakan tantangan kita di puncak gunung. Kemudian apa lagi ya yang penting kira-kira ya, sarung tangan juga mungkin bisa, sarung tangan. Ya kalau logistik itu nanti dihitung ya, kalau logistik nanti belajar dengan kawan-kawan yang sudah pernah mendaki ya. Kami kemarin juga begitu karena ini leader kami Andes sudah sering mendaki, bahkan bisa dibilang 2-3 kali sebulan ya daki. Sudah biasa, makanya kami beliau yang dengan Hendro yang menghitung kebutuhan logistik kita, target kita 1 atau 2 hari atau 3 hari ya, itu yang paling penting. Dan ketika mendaki itu wajib mengetahui di mana sumber-sumber air, itu vital sekali ya, sumber-sumber air, karena seperti Merapi ini memang terbatas, tapi kita harus tahu di mana kita harus mengisi air gitu ya. Oke, apalagi kawan-kawan yang bisa ditambahin? Ya, P3K juga perlu. Nah, itu untuk kebutuhan tim ya. P3K silakan disiapkan secukupnya, di toko-toko outdoor juga sudah rata-rata juga sudah disiapkan, seperti balsam mungkin ada nanti yang kakinya pegal-pegal ya karena mendaki. Seperti kami tadi malam ya pengen ke tukang pijat, itu jadinya pijat sendiri kan. Pijat manual, pijat pijat masing-masing lah. Oke. Kemudian mungkin nanti kami juga pesankan kalau bisa masing-masing carrier, kalau masing-masing orang bawa carrier itu masing-masing juga bawa perbekalan botol minum sendiri selain dari bekal yang dibawa untuk tim ya. Jadi lebih air kita bisa didistribusikan lebih banyak, jadi dibagi sama rata untuk membawa supaya bekal kita bisa lebih mencukupi. Nah, itu tekniknya. Kemudian apalagi, dan yang penting jangan lupa sebelum berangkat niatkan bahwa kita kesini bukan untuk menunjukkan kehebatan kita, bukan untuk menunjukkan kesombongan kita, tapi adalah untuk menyadari dan menyatu dengan alam dan menyadari betapa besar dan indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan pertama kita adalah selamat sampai tujuan, ya. Selamat sampai pulang. Oke. Ya, ada tambahan dari Ahmad? Enggak, Pak. Lanjut. Dari Endro, Pak Endro? Cukup ya. Oke kawan-kawan ya, nanti ya. Sampai jumpa, mudah-mudahan kami sehat selalu, bisa membuat review-review berikutnya. Baik, terakhir kita tutup dengan salam lestari. Salam lestari. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.